Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Dengan Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu kullu amalin ibni adama illa shaumi wa innahu li wa ana ajzibi. Hadirin rahimakumullah dan anak-anakku yang dirahmati Allah, di kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan tausiah tentang berkah puasa. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu sebuah wujud syukur. Dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 pengelompokan. Yang pertama, syukur fi qalbi atau syukur di dalam hati. Wujud dari syukur di dalam hati itu kita akan merenung, akan membayangkan, akan berpikir nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik berupa nikmat hidup, diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan bernafas, diberi kesempatan sehat. Dengan membayangkan seperti itu, maka syukur kita akan semakin bertambah. Dan syukur itu sebuah kewajiban bagi setiap umat. Yang kedua adalah syukur dengan menggunakan lisan. Jadi ucapan syukur biasanya dengan menggunakan lisan adalah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat itu bisa berupa nikmat kebahagiaan dan nikmat yang berupa cobaan. Andai kita mendapat kebahagiaan, maka kita harus bersyukur dengan alhamdulillah. Andai kita dapat cobaan, kita juga harus bersyukur. Dengan mengucap alhamdulillah, maka Allah akan segera membantu kita untuk mengatasi segala percobaan dan akan mengangkat seluruh permasalahan kita. Syukur yang ketiga adalah dengan beramal. Jadi dengan syukur yang ketiga adalah wujud dari syukur kita itu tidak hanya dipikir, tidak hanya dirasakan, juga tidak hanya diucapkan, tapi wujud syukur yang ketiga dengan beramal. Salah satu amal yang paling disukai Allah sudah saya sebutkan di hadis di atas, yang kira-kira artinya kalau tidak salah seperti ini: seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, dan amal puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya dengan caraku. Begitu istimewanya amalan puasa inilah yang membuat bahwa puasa itu sangat luar biasa dibanding dengan amalan yang lainnya. Kenapa demikian? Kenapa Allah sangat mengistimewakan amalan puasa itu? Kenapa berbeda dengan yang lainnya? Untuk amalan yang lainnya, misalnya sholat, atau kita tadarus, semua itu bisa dilihat oleh manusia. Kegiatannya bisa dilihat manusia, ada actionnya. Dan ketika orang itu action, rata-rata kita di dalam hati kita itu
ada sebuah penyakit yang namanya riya. Bahasa kerennya wong Jawa lek ngarani pamer. Ben demen dielem koncone, ben demen dielem tonggone. Tetapi puasa tidak ada perbedaannya antara orang puasa dan tidak. Mereka kalau kerja juga tetap kerja, kalau berjalan juga tetap berjalan, di kegiatan apapun tidak ada bedanya. Oleh karena itulah puasa, amalan puasa ini akan terhindar dari sifat riya. Itu istimewanya amalan puasa seperti itu, sehingga Allah menjunjung tinggi amalan itu. Dan ada banyak janji-janji Allah tentang orang yang mau berpuasa. Semisal kita mau berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka kita akan terjauhkan 70 tahun dari api neraka. Jadi bisa dibayangkan kalau kita komit puasa Ramadan 30 hari. Kalau kalian anak-anak menghitungkan secara matematis akan muncul. Kalau sehari 70 tahun berarti 30 hari berapa ratus tahun kita dijauhkan dari neraka. Itu konsekuensi Allah yang akan maksudnya itu adalah janji Allah yang akan dipenuhi nanti. Kemudian yang kedua, jika seseorang mau berpuasa maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Luar biasa amalan puasa ini. Jadi ada beberapa hikmah amalan puasa memang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anakku yang berbahagia. Kemudian apabila kita puasa, maka di situ dia luput dari makan sahur, tidak luput dari berbuka puasa. Ada hikmah dibalik dari makan sahur dan berbuka puasa ini banyak sekali. Hikmah ini bisa berpengaruh pada kegiatan atau pada kesehatan fisik dan kegiatan mental seseorang. Banyak pengaruh pada kegiatan fisik dan mental seseorang. Kalau kita hitung, kita makan sahur jam 3, nanti buka puasa jam 6. Paling tidak di situ akan muncul 10 sampai 13 jam kita tidak makan apa-apa. Penelitian terakhir di Jepang, jika orang tidak makan atau berhenti makan dan minum dalam waktu 13 jam, maka kita akan terhindar dari banyak sekali penyakit. Yang keren penyakit sekarang kan lagi kolesterol, asam urat, darah tinggi. Dengan sering berpuasa seperti itu, maka metabolisme dalam tubuh akan berjalan dengan sempurna. Ada penyimpanan kolesterol yang berlebihan, akhirnya dengan puasa, makanya cadangan dari kolesterol ini akan terserap bagi tubuh, maka akan jadi normal. Kemudian yang berikutnya, ada penyakit yang lainnya, jantung. Di dalam kehidupan mungkin orang tidak menyadari bahwa orang kalau makan terus minum terus itu jantung tidak capek. Jantung itu sama dengan perangkat yang lainnya. Ibaratnya komputer atau sound setiap hari dipakai untuk diforces, maka cenderung akan lebih cepat rusak. Tapi kalau sering diistirahatkan, maka fungsi jantung, fungsi liver kita, fungsi organ tubuh kita akan menjadi membaik. Itu dalam kegiatan segi fisik. Yang berikutnya terkait dengan kesehatan psikis. Dengan berpuasa, maka orang akan terhindar dari penyakit yang lagi ngetren sekarang, namanya depresi atau stres.
Anak-anak yang punya masalah, lagi patah hati sama pacarnya, ditinggal pacarnya, ditinggal selingkuh, puasa saja, nanti rasa sumpek dan rasa sekarmu akan luntur dengan seketika. Baik, insya Allah itu dengan kehendak Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah puasa yang selanjutnya adalah dengan berpuasa kita akan bisa merasakan bahwa rasa syukur itu akan muncul. Kalau kita bayangkan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, orang-orang yang gelandangan setiap hari tidak makan, bahkan hanya makan sekali, itu maka kita akan bisa merasakan betapa laparnya. Oh, enak kita setiap hari sudah bisa makan. Jadi dengan komit seperti itu, kita akan mengucapkan banyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki, limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita semua di bulan Ramadan ini selalu mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan kuat, dengan ikhlas, puasa nutup, tarawih nutup, salat genap. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.